Shalom, selamat pagi. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Memvel. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat ya. Meskipun sekarang kita masih dalam keadaan pandemik, kita masih belajar pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Iya, di layar kalian sekarang sudah ada kontak saya, baik nomor telepon maupun media sosial, bahkan ada akun YouTube saya, channel saya. Tolong bagi yang belum subscribe supaya di-subscribe. Dengan subscribe, kalian bisa mendapatkan notifikasi bahwa saya memposting video pembelajaran yang terbaru. Bagi yang sudah subscribe, Mem ucapkan terima kasih. Oke, kita hari ini akan belajar materi bab 3 dengan judul Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Video pembelajaran ini akan kita gunakan selama 3 kali pertemuan ya. Nah, sekarang kita literasi COVID-19 dulu ya. Oke. Merasa semua tahu dengan pandemik yang sedang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, kemanapun kalian pergi, tolong tetap berada dalam protokol kesehatan. Sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu atau kalian berada di mana saja, wash your hands, cuci tangan kalian ya. Kemudian, don't touch your face. Jangan menyentuh wajah kalian ketika kalian berada di luar rumah ya. Jangan sampai menyentuh mata, hidung, dan mulut kalian. Dan saat ini kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah, stay home. Jika memang dalam keadaan darurat dan sangat penting kalian harus keluar dari rumah, jangan lupa menggunakan masker ya. Mari bersama-sama kita lawan COVID-19. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita sekalian. Nah, sebelum kita masuk dalam materi pada saat ini, Mem ajak kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan, meskipun kami masih tetap belajar dalam jaringan atau belajar jarak jauh, tapi kami percaya kekuatan dan kasih setia Tuhan tetap menaungi kami semua, sehingga saat ini Tuhan kami mohon Tuhan menolong kami sehingga kami mampu untuk belajar lewat video pembelajaran pada saat ini. Tuhan Yesus berkati kami semua, kami siap untuk belajar dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, peserta didik, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada materi bab 3 pada saat ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti baptisan. Kedua, siswa dapat menjelaskan makna baptisan sebagai lambang pembasuhan diri. Ketiga, siswa dapat memahami baptisan percik dan baptisan selam. Keempat, siswa dapat membuat puisi yang isinya mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi itu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai selama 3 kali pertemuan ya. Oke, kita literasi dulu untuk materi kita hari ini. Dan untuk bacaan Alkitab hari ini adalah Kisah Para Rasul 19 ayat 4, Roma 6 ayat 1-6 ya. Silakan buka Alkitab kalian baca untuk literasi kita hari ini. Dan Mem akan bacakan Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Arti baptisan. Nah, apakah kalian semua sudah dibaptis? Ada yang belum?
ya mempercaya kalau yang dari aliran gereja Protestan ya atau mungkin Katolik itu sudah dibaptis ya. Nah, apa itu sebenarnya baptisan? Baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen. Sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum yang artinya bahwa apa yang dilakukan adalah tanda khusus yang dipergunakan Allah untuk menyatakan maksud. Nah, dalam Perjanjian Baru, baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, berarti menyelamkan atau mencelupkan. Tetapi, ini bukan satu-satunya arti, sebab dapat juga berarti membasuh atau membersihkan dengan air. Coba kalian baca pada Markus 7 ayat 4 dan Lukas 11 ayat 38. Nah, kalau dalam PL, baptisan dikenal dengan istilah tefila yang artinya adalah pembersihan atau pencucian. Upacara baptis dalam agama Yahudi yang mereka namakan tefila itu wajib dijalani para calon yang dibaptis dari non-Yahudi yang akan masuk menjadi pengikut agama Yahudi. Jadi, baptisan kudus adalah tanda seorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, seorang tokoh pimpinan Aram yang dibaptis adalah Naaman. Pada mulanya, ia masih keberatan untuk membenamkan dirinya di Sungai Yordan. Tetapi, akhirnya ia mengikuti permintaan Nabi Elisa, Nabi Elisa untuk mandi di Sungai Yordan. Maka seketika itu juga penyakitnya sembuh. Nah, ini dia pemimpin Aram, perwira Naaman. Jadi dia 7 kali membenamkan diri dalam Sungai Yordan. Pas ke-7 kalinya ia membenamkan diri, kemudian ia keluar, itu penyakit kulitnya sembuh. Nah, pada zaman setelah Yesus lahir, Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang. Ia berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Baptisan pertobatan yang dilakukan Yohanes Pembaptis ini merupakan simbol dari pembersihan secara rohani. Jadi Yohanes Pembaptis menyerukan kepada orang-orang Israel, kepada bangsa Israel agar bertobat dan memberi diri dibaptis. Jadi kalau tadi Naaman itu dia membenamkan diri di Sungai Yordan agar penyakit kulitnya sembuh. Nah, Yohanes Pembaptis itu dia menyarankan kita untuk dibaptis, simbol dari pembersihan secara rohani, berarti dari dalam kita harus bertobat. Nah, ini Tuhan Yesus ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Mengapa Yesus dibaptis? Yang pertama, karena bentuk kerendahan diri Yesus. Allah dengan penuh kasih mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. Kedua, menjadi contoh bahwa Yesus menyetujui baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Menyetujui di sini berarti Allah menginginkan setiap manusia yang percaya datang kepadanya dengan pertobatan dan menjadi milik Yesus Kristus lewat tanda baptisan. Baptisan melukiskan identifikasi orang percaya dengan kematian Kristus, penguburannya, dan kebangkitannya. Dalam baptisan, dimasukkan ke dalam air berarti menggambarkan dikuburkan bersama dengan Kristus. Keluar dari air menggambarkan kebangkitan Kristus. Jadi, melalui baptisan, kehidupan lama kita yang penuh dosa itu sudah dikuburkan. Kemudian kita bangkit dalam hidup yang baru. Ini
Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Jadi kalau dulu kita punya kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita sering membantah orang tua. Nah, ketika kita sudah dibaptis, kita memberi diri untuk bertobat dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, jika demikian, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban atau tanggapan kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, mungkin kita akan berkata, bagaimana saya mau bertobat kalau saya dibaptis masih bayi? Saya kan belum tahu apa-apa. Ya, jadi ketika kita dibaptis waktu bayi, itu ada orang tua yang mengakui bahwa mereka bersedia untuk membimbing anak-anak mereka sesuai dengan ajaran Kristus. Ya, bisa dipahami sampai sini? Baptisan Yohanes. Baptisan dalam Perjanjian Lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian diri, maka baptisan Yohanes bersifat eskatologis menuju kepada Kristus yang akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Dalam baptisan Yohanes, sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa, tetapi sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Baptisan anak-anak. Ada gereja yang melaksanakan baptisan untuk anak-anak, tetapi ada juga gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa. Banyak gereja di Indonesia memilih untuk membaptiskan seseorang sejak bayi, dan baptisan dilakukan berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Baptisan merupakan perintah Yesus. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus meninggalkan amanat agung untuk murid-muridnya yang terdapat dalam Injil Matius 28 ayat 19-20. Yesus minta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi, kabarkanlah Injil Kerajaan Allah dan membaptis orang-orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas mencakup seluruh bangsa. Keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan, kini diperluas Yesus menjadi milik semua bangsa. Setiap orang dari berbagai bangsa yang percaya kepadanya menjadi muridnya. Tandanya adalah melalui baptisan, dan mereka pun menerima anugerah keselamatan. Jadi unsur percaya amat penting dalam baptisan, yaitu hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan menerima baptisan kudus, mereka yang percaya dan bertobat. Baptis percik atau selam. Alkitab tidak pernah memberikan penekanan pada cara baptis tertentu. Alkitab lebih memberikan penekanan pada arti baptisan. Yang paling penting bukan cara dibaptis, melainkan makna baptisan itu sendiri. Kita tidak perlu saling memperdebatkan baptisan mana yang paling benar, tetapi marilah dengan baptisan kita menghargai pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita di kayu salib. Ingat, kita hanya boleh dibaptis sekali dalam seumur hidup, dan kita dibaptis hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang terpenting adalah makna dari baptisan itu kita telah bertobat dan menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, serta merubah cara hidup kita. Ya, jadi kita tidak perlu lagi memperdebatkan mana baptis yang benar.
ya, karena baptis percik atau selam itu sama-sama benar, sama-sama sah, tergantung di mana kita berada ya untuk gereja kita masing-masing. Cara pembaptisannya kembali ke aturan gereja masing-masing ya. Kesimpulan, baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi milik Kristus, tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang yang telah menjadi bagian atau anggota persekutuan orang percaya. Jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Baptisan hanya boleh dilakukan sekali dalam seumur hidup. Ya, baik. Untuk uji kompetensi pengetahuan, di sini ada 2 tugas esai ya. Untuk esai yang pertama, ini kalian kerjakan tanggal 30 Agustus 2021 ya. Kalian akan mengerjakan hari ini. Jadi di sini ada bahan Alkitab yang harus kalian baca dan pahami ya. Ada 2 bahan Alkitab. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14 dan Markus 1 ayat 4 sampai 8. Nah, setelah kalian baca dan pahami, silakan menjawab pertanyaan di bawah ya. Yang ada di layar ini ada 3 pertanyaan. Silakan kalian jawab. Jadi untuk hari ini kalian mengerjakan esai 1. Dengan sebentar akan ada uji kompetensi keterampilan. Iya, untuk uji kompetensi pengetahuan esai yang kedua, ini kalian kerjakan tanggal 6 September 2021 ya. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan pada tanggal 6 nanti. Ya, silakan nanti kalian baca sendiri. Kemudian ada pilihan ganda yang akan kalian kerjakan pada tanggal 6 September. Sama-sama dengan esai yang tugas kedua ya. Nanti untuk pilihan ganda mem tidak tampilkan pada video, tetapi nanti kalian akan baca pada materi dan LKS yang mem bagikan di Word. Ya, oke. Untuk uji kompetensi keterampilan, di sini ada 2 tugas ya yang akan kalian kerjakan tanggal 30 Agustus 2021. Itu untuk nomor 1, ada pertanyaan yang harus kalian tanyakan kepada orang tua bagi mereka yang sudah dibaptis. Jadi kalau ada dari aliran gereja karismatik yang belum baptis dewasa, ya tidak apa-apa. Katakan saja atau tulis nomor 1, saya belum dibaptis. Tetapi bagi yang sudah, supaya pertanyaan-pertanyaan ini dikerjakan. Nah, untuk nomor 2, itu kalian membuat puisi yang berisi tentang keyakinan bahwa kalian mengimani pengampunan Allah melalui Yesus Kristus, dan judul puisinya adalah baptisan. Ya, peserta didik, kita akan akhiri kegiatan belajar kita pada hari ini. Sebelum kita tutup seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar kita, meskipun hanya lewat video pembelajaran, mem aja kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami semua sudah boleh belajar meskipun hanya melalui video pembelajaran yang kami nonton bersama. Tetapi kiranya Tuhan, Engkau akan menganugerahkan Roh Kudus buat kami semua sehingga kami mampu mengerjakan setiap tugas pembelajaran, bahkan soal-soal yang diberikan oleh MEM. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus akan senantiasa menjaga melindungi kami dimanapun kami berada, sehingga kami tetap senantiasa sehat. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, materi kita hari ini sampai di sini. Ya, sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.